Lagi bersama liputan YouTube channel Bangga Edukasi. Luar biasa, saya berada di kantor desa Talima B, Kecamatan Balanta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Di samping saya ini Pak Kades Pak Wirasto. Ya. Luar sehat selalu ya. Baik, ini tentu kaitan dengan bagaimana kita dengarkan beliau memaparkan tentang program kerja dana desa di tahun 2023. Ada dua versi yang perlu kita dengarkan. Yang pertama, beliau bisa memaparkan kaitan dengan program 1 juta 1 pekarangan. Terus yang kedua menyangkut BLT. Tapi kita masuk dulu di poin pertama, yaitu Pak Kades, program 1 juta pekarangan seperti apa? Barangkali Pak Kades bisa memberikan komentar. Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja kaitannya dengan program 1 juta 1 pekarangan. Jadi saya selaku pemerintah desa juga sangat mengapresiasi apa yang diinstruksikan oleh Bapak Bupati Banggai kaitannya dengan program 1 juta 1 pekarangan, karena ini juga sesuai dengan visi misi saya selaku Kades terpilih. Oh, jadi itu salah satu ya. visi misi. Nah, sehingga dengan apa yang menjadi Pak Bupati punya penyampaian itu mungkin sinkron. Iya, sinkron dengan kalau kaitannya dengan visi misi saya selaku Kades terpilih itu terkait peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi. Ya, sehingga dijabarkan ke dalam 1 juta 1 pekarangan ini tepat sekali. Tepat sekali, luar biasa. Sehingganya masyarakat itu akan meningkat perekonomiannya dengan seperti apa kira-kira? Contohnya pengadaan, salah satunya pengadaan peternakan ayam, dan lain halnya juga dengan pertanian. Tapi saya lebih fokus pada peternakan ayam potong dan ayam petelur. Begini Pak Kades, ini kan 1 juta 1 pekarangan. Ini kadang-kala masyarakat menilai dari 1 juta 1 pekarangan, apakah mereka berasumsi tiap kepala keluarga satu desa atau bagaimana dia punya? Jadi pengertiannya sebenarnya seperti itu, 1 juta 1 kepala keluarga. Jadi bagi yang untuk membuat satu kelompok itu harus tidak boleh sama dalam satu keluarga itu sendiri, harus berbeda supaya merasakan itu setiap kakak. Jadi berarti bantuan ini digelontorkan itu berdasarkan kelompok. Ya, berdasarkan kelompok. Harus berdasarkan kelompok supaya hidup. Ya, itu bentukannya per satu kelompok berapa kepala keluarga? Dalam satu kelompok itu 10 kepala keluarga. Untuk desa Talima B, kira-kira berapa kelompok yang jumlah kelompok yang harus didanai oleh? Kalau rencananya kita di sini di Talima B rencananya 2 kelompok. Cuma tidak menutup kemungkinan kalau toh kemudian masyarakat tidak mau untuk ambil peran di situ, biar minimal 1 kelompok itu sudah diharuskan. Baik, yang jelas bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini seiring juga dan Bapak punya visi misi, maka 1 juta 1 pekarangan akan direalisasikan. Baik, ada poin kedua. Ini yang cukup boleh saya katakan cukup ini pemahaman masyarakat dengan adanya bantuan langsung tunai. Kalau kita melihat di tahun kemarin, tahun 2022 itu regulasinya 40%. Nah, ini di tahun 2023 ini sudah ada aturan kembali, sudah ada penurunan, sisa 25% maksimal, minimal 10%. Kira-kira untuk desa Talima B ini sebenarnya yang layak menerima itu warga yang seperti apa? Iya, jadi kalau menurut survei kami beberapa bulan yang lalu itu kami melakukan pendataan kaitannya dengan penerima BLT itu harus berdasarkan yang pertama itu mereka yang mempunyai penyakit menahun. Penyakit bawah. Boleh katakan penyakit permanen. Iya. Terus kemudian poin kedua itu mereka yang dikatakan mempunyai rumah tidak layak huni. Artinya istilahnya dikatakan miskin. Ekonominya miskin di bawah ekstrim. Garis, di bawah garis. Sehingganya perlu juga mendapatkan penanganan seperti BLT. Terus selain itu apa lagi? Selanjutnya kalau kami di sini
Mungkin hanya sebatas itu kami bisa mendapatkan data itu. Kalau sudah mencapai seperti itu berarti kita Ya, baik. Kalau dengan verifikasi tadi Pak Kades, ini dipresentasikan kira-kira atau di jumlah sisa berapa kepala keluarga yang kemudian bisa menerima BLT itu? Kita kemungkinan bisa mendapatkan 13 sampai 14 kepala keluarga 13. untuk mendapatkan BLT. Yang di tahun kemarin Tahun kemarin kita 80-an. 80-an. Berarti kalau kita melihat dengan persentase 25%, minimal 10, itu sisa sekitar 13 yang memang harus layak yang harus menerima. Berarti dari sisi ekonomi masyarakat ini sudah terbilang ini sementara desa Telema itu warganya itu apa? Petani kebun atau ini mayoritas rata-rata pencarian mereka itu bertani. bertani ya? Tani ladang. Tani ladang itu luar biasa. Apa yang menjadi unggulan di sini petani? Unggulan di sini kita jagung tongkol Jagung tongkol. ya, dengan nilam. Nilam. Baik, masih ada lagi kira-kira Pak Jurasto? Jadi gini, kita kan karena jangan sampai ada masyarakat sebentar punya pemikiran lain kaitannya dengan pemangkasan dari 80 hingga sampai tinggal 13. Jadi kami punya terobosan dalam hal ini. Pertama itu apabila ada proyek desa yang istilahnya bersifat fisik, itu kami arahkan untuk PKT padat karya tunai. Padat karya tunai. Iya. Luar biasa. Jadi untuk masyarakat yang tidak mendapatkan BLT bisa saja anggaran itu kemudian bisa diarahkan ke itu tadi padat karya itu jalannya. Luar biasa. Masih ada lagi Pak Kades? Ya mungkin hanya itu saja. Baik. Pemirsa di mana saja berada, itulah wawancara kami bersama Kepala Desa Telema B yang telah berbagi informasi kaitan dengan peningkatan kegiatan yang ada di desa, mulai dari perekonomian sampai sistem pelayanan di kantor desa ini sendiri. Dari Telema B, Sofian Saada mengabarkan. Salam sehat. Oke.